Shalom, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Jumpa lagi kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Edisi Selasa 16 Januari 2024. Nah, bacaan diambil dari Almanak GKE hari ini, yakni di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Dengan perikop Ananias dan Safira. Sebagai bahan renungan, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 9 yang begini bunyinya. Kata Petrus, "Mengapa kamu bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga." Tema yang saya angkat ialah hidup sehati sepikir dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Ananias dan Safira adalah suami istri yang bersepakat menahan hasil penjualan tanah dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan rasul-rasul. Ananias datang lebih dulu membawa hasil penjualan tanah itu. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Menahan dari hasil penjualan tanah? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan, mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Sangat takutlah semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah orang muda menguburkan jenazah Ananias itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, Safira. Tetapi dia tidak tahu yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga." Lalu rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Lalu masuklah orang-orang muda menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat takutlah jemaat mendengar hal itu. Ibu, Bapak, Saudaraku yang kukasihi, sebagai suami istri, Ananias dan Safira bersepakat berdusta, tidak jujur, bersekongkol, berbuat dosa. Akibatnya mereka mendapat hukuman, mendapat upah mati. Upah dosa adalah maut.
Ibu bapak saudaraku, bacaan Ananias dan Safira ini dapat kita jadikan pelajaran untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita dalam kehidupan suami istri. Yang seharusnya saling mengingatkan ketika lalai dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus punya integritas pelaku firman. Suami istri adalah partner rohani yang baik untuk mencegah berbuat dosa. Memang suami istri wajib saling mengasihi, saling menghormati, saling menerima dan saling memahami. Sehati, sepikir, dan setia. Tetapi suami istri wajib pula saling menasihati untuk tetap setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saling terbuka dan saling mengingatkan untuk mencegah berbuat dosa. Hidup sehati sepikir dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tetap setia melaksanakan kebenaran firman Tuhan sebagai pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudaraku, keimanan yang kokoh perlu dibangun dengan kebenaran dan kejujuran, integritas dan ketulusan. Mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar, seturut dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, untuk menjadi pelaku firman yang baik, ada 3 hal yang perlu kita miliki. Ini kita pinta kepada Allah Bapa yang penuh kasih. Apa itu? Yaitu pertama hikmat, kedua penyertaan Allah, ketiga kekuatan. Dengan berhikmat kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kita dapat mengambil keputusan dan menentukan pilihan yang sesuai, yang berkenan kepada Allah dan manusia. Dengan hikmat kita dapat itu. Penyertaan Allah yang kedua, apapun yang kita alami, jika Allah menyertai kita, kita akan baik-baik. Walau prosesnya harus melewati lembah yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, kekuatan dari Tuhan. Jika kita memiliki hikmat dan kekuatan dari Tuhan, serta penyertaan Allah dalam kesulitan apapun, kita tetap kuat dan dapat melewatinya dengan damai sukacita. Dengan menggunakan hikmat, kekuatan, dan Allah, kekuatan dari Allah, serta penyertaan Allah. Saya ulang ya, dengan menggunakan hikmat dan kekuatan dari Allah, serta penyertaan Allah, kita akan menjadi orang Kristen yang berintegritas pelaku firman. Dengan demikian, kita memiliki motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatu yang seturut firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Dapat menjadi contoh teladan kebaikan bagi orang lain. Menjadi saksi Kristus dan kemuliaan bagi Allah.
lebih menjadi kemuliaan bagi Allah. Baik sebagai suami istri, orang tua, ibu, bapak, dan anak, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Mari kita belajar hidup bersama, sehati sepikir dalam kebenaran firman Tuhan, dan berjuang tetap setia di mana saja dan dalam keadaan apapun. Mengapa saya katakan berjuang? Sebab setia itu tidak mudah, sering dapat godaan. Jadi kita perlu dengan sungguh-sungguh berjuang. Setiap perjuangan mesti ada pengorbanan. Berjuang dengan sungguh, dengan meninggalkan pengorbanan untuk tetap dapat setia melakukan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun dan dimanapun, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan memperbaharui hidup kami dengan hikmat, kekuatan daripada-Mu, serta penyertaan Tuhan. Kami percaya kami akan mampu berjuang untuk tetap setia dan bertumbuh sebagai pelaku firman. Kami rindu hidup kami berdampak bagi sesama dan bagi kemuliaan bagi Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan agar bisa hidup bersama, sehati sepikir dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.